Siapa yang mau tanggung jawab urusan surat aja? Saya itu menteri, tanggal 22 saya kirim surat, tanggal 28 baru sampai. Bapak kirim suratnya kapan? Baru kemarin, Pak. Tolong bikin surat ke menteri, saya datang. Bu, siapa yang kirim surat ke Jaksa Agung? Untuk aset? Pak Dirjen. Sudah terkirim pagi-pagi, Pak. Mana kirim suratnya, Pak? Pak Jaksa Agung sama saya ngomong, dia sudah cek, dia belum terima surat. Waktu saya ketemu di Magelang, mana kirim suratnya? Kirim ke saya. Sekarang loh. Tadi sudah ketemu Pak Amir, Pak. Nggak usah, Pak. Ini saya monitor. Nanti Jaksa Agung ngomong, Pak Ara, saya udah cek suratnya belum sampai, Pak. Saya belum terima. Bu, makanya saya minta semua kirim surat saya, ada tanda terima yang terimanya, Bu. Pak Jaksa Agung ngomong sama saya mana bang suratnya? Tadi manggil saya, Pak Bang, kadang-kadang Pak Bang. Kok suratnya belum saya terima? Tolong dikirim saya deh. Ngeri, Pak. Gini loh Pak ya, saya itu nggak keberatan ngeluarin duit pribadi untuk kepentingan bagaimana organisasi ini baik. Kan saya udah bilang Bapak, kalau Bapak nggak bisa siapkan sekretaris yang dari sini, ya udah saya biayain sendiri Pak. Gitu aja Pak. Kalau Bapak ada kekurangan peralatan apa-apa, biar saya beli pakai uang pribadi saya nggak apa-apa Pak. Negara ini udah terlalu baik buat saya kok. Kalau kita hambatannya, kendalanya fasilitas, nggak ada duit, nggak ada apa ya pakai duit kan nggak, kan saya kan nggak korupsi, pakai uang pribadi saya untuk kepentingan negara. Gimana sih salahnya? Nggak apa-apa menurut saya. Tolong Bu, dari gini nggak? Ada tanda terima suratnya nggak? Bu, gini ya, semua surat yang Ibu kirim, kirim di grup dan minta tanda terimanya. Jadi masalah di kita itu Pak, ya sering sekali kita berpikir sudah dikirim, kita nggak punya bukti bahwa itu sudah diterima. Oke, di grup. Langsung saya kirim Jaksa Agung. Di grup. Coba Ibu ping dulu deh internal ya. Ya udah. Ini yang buat Jaksa Agung. Yang Jaksa Agung dulu deh. Karena saya kemarin Jaksa Agung yang nanya saya. Jaksa Agung yang di atas. Oke. Ya. Diterimanya kapan Bu? Saya tanda tangan suratnya kapan Bu? Ngeri nggak Bu? Pantes Jaksa Agung belum terima. Mengerikan birokrasi kita, Bos. Ya. Mengerikan. Menteri tanda tangan 22 baru sampai di sana tanggal 28. Ya bagaimana orang surat menteri aja begitu? Pantes dong Pak Jaksa Agung bilang gitu sama saya di sana. Pak Ara sih belum terima Pak Ara suratnya. Berarti tanggal 28 kan baru hari ini. Ibu menurut Ibu itu kerja benar nggak begitu? Tuh jadi bingung saya tuh. Jadi saya mesti, siapa yang mau tanggung jawab urusan surat aja? Saya itu menteri, tanggal 22 saya kirim surat, tanggal 28 baru sampai. Ini diantar sebagai pos. Saya malu sama Jaksa Agung. Pak Ara mana saya baru cek, Pak Ara belum sampai suratnya. Ini udah kejawab tanggal 28, ngeri. Bagaimana Anda mau melayani publik kalau cara kerjanya begini gitu loh. Pak Fahri ya, tolong jangan percaya aja sama mereka ya, semua ya. Anda juga pakai mata, hati, telinga baik-baik ya. Jabatan itu cuma sementara. Kita tuh di sini mau berbuat baik kok, yang benar nggak ada yang lain-lain. Menurut Pak Fahri wajar nggak begitu? Ya nggak aja kalau seminggu itu nggak. Kan pengadministrasian surat itu kan nggak repot kan. Gitu surat dibuat, lalu kemudian di salinannya disimpan, itu bisa langsung dikirim. Kalau Ibu kan sama Pak Dirjen tahu itu penting buat kita.
Kita di tengah keterbatasan dana, kita mau perjuangkan tanah-tanah sitaan dari koruptor buat rakyat. Gimana, Bu? Kita protes tempat lain lama pelayanan publiknya, ya tempat kita sendiri. Seorang menteri aja begitu gitu. Ya pantaslah lambat. Ini Pak Dirjen, tolong sekretaris saya dan bagian surat dan apa di fit and proper test juga deh. Sama bagian ngetik-ngetik nih, notulensi rapat. Di fit and proper test deh, yang benar ya, yang cepat. Ini rapat kan terbuka semua kan, masuk YouTube kan, nggak ada masalah. Kita nggak perlu takut kok. Baik Pak Fahri, saya doakan sudah ada 4 perusahaan besar yang mau membantu untuk perumahan rakyat. Doakan saya bisa nambah-nambah lagi. Karena kita terbatas uangnya. Saya mau tanya Pak, kalau misalnya hari Jumat saya dengan sekjen datang ke rumah susun. Dari jam 2 kita lihat di rumah susun di Pasar jam 4 di Seknek di Wisma Atlet. Pengen tahu aja ya Pak ya. Di Bandung, di Rancaikek dengan Pemda Jawa Barat Pak. Kalau misalnya ada yang rusak di sana, ya kalau ada yang rusak, maaf nih ya saya nggak mau ya. Hari Sabtu saya di Batang. Kalau sudah ngomong gini, ada yang udah duluan sana dan datanya. Kemarin saya puji Bapak karena Bapak datanya lengkap. Saya tanya apa aja, Bapak bisa jawab. Tolong Pak Dirjen kayak gitu lagi, lebih paten lagi dari kemarin Pak Dirjen. Ya. Jadi saya tanya apa aja kemarin, saya senang. Pak Dirjen itu nggak ada pertanyaan saya, Pak Tito, dan dari pihak Jakarta yang Bapak nggak bisa jawab. Jadi saya senang. Kalau bagus saya bilang bagus. Fair gitu. Kalau bagus, saya bilang bagus. Jadi tolong ada sejarahnya, ini dari mana kemana, tahun berapa, isinya apa, berapa unit, kondisinya bagaimana, ya kan, dan sebagainya. Tolong ya Pak ya, jangan ada lagi yang nggak bisa dijawab. Kita mau bekerja keras nih. Pak Fahri, itu kenyataan kita, ya. Dan Pak juga nanti pada saat kita rekrutmen, saya juga ingin nanti supaya objektif, Pak Fahri kan juga banyak tuh konsultan-konsultan. Kita biarin sendiri aja, cari yang terbaik untuk mendampingi kita. Ya Pak Fahri ya. Kalau nggak ada duit, pakai duit pribadi saya. Untuk bagaimana kita dapat assessment yang profesional. Yang paling terbaik siapa sih kalau buat rekrutmen? Ya, udah, Pak Fahri tolong jajakin ya. Boleh ya? Oke. Gak apa-apa Pak Fahri. Ya, jadi kita keterbatasan dana biar nanti saya biayain pribadi aja. Jadi tolong buat kontrak untuk usulan kita yang menentukan bukan kita kan. Dari apa? Dari PUPR ya. Dari apa? Dari apa namanya Menpan RB. Betul? Ya struktur. Ya. Orang kita ya. Ya, tapi kan usul sana, diusulkan. Nah, tentu ada biasanya ada apa semacam apakah wanjakti kah gitu atau apa gitu kan? Ada baperjakatnya kan gitu, ya Pak ya. Nah, jadi kita bisa mempertanggungjawabkan bahwa kita tuh objektif tidak subjektif. Baperjakat itu dibentuk pakai apa Pak? Otomatis atau gimana? Pak gini ya Pak. Oke, isinya siapa aja Pak? Satu. Jadi sebenarnya tergantung pimpinan Pak. Jadi kalau bisa di PUPR selama ini Pak, itu para eselon 1 Pak. Para eselon 1. Kemudian itu proses. Kalau eselon satunya yang belum ada gimana Pak? Nah, kalau eselon 1 biasanya memang Kita kan nggak biasa situasinya Pak. ya, Nah, dengan kondisi yang nggak biasa ini, apa saran Bapak? biasanya mungkin hanya tripartis Pak. Biasanya Pak Menteri, mungkin kalau di sini kan dengan Pak Wakil Menteri, biasanya dengan Sekjen Pak itu Pak. Sekjen kemudian Irjen Pak. Oke, baik. Makasih Pak infonya. Ya. Ada larangan untuk melibatkan seperti lembaga manajemen UI? Pertimbangan itu untuk penilaian kompetensi, profiling, boleh kan? Oke. Kalau dibiayain karena nggak ada anggaran oleh kita sendiri, boleh? Boleh. Oke, baik ya. Jadi clear ya, supaya kita clear. Supaya kalau nggak nanti nggak ada pegangannya Pak.
saat menangkap, mengumpulkan, dan mengolah peristiwa. Menandatangani secara paksa oleh penyidik. Kami kerahkan upaya terbaik. Ketika menyampaikan berita serta informasi, kami tak sekadar menyapa. Ada referensi, aspirasi, juga inspirasi yang menjadi misi. Sapa Indonesia di Kompas TV. Independen, terpercaya.